Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raka Satria Wibawa dengan NPM 23/2002 selaku moderator yang akan memimpin pada presentasi kali ini. Sebelum itu, dalam perkuliahan hari ini, kita akan menyelami dua dunia hukum kontrak yang sama-sama menarik, yaitu Indonesia dan Singapura. Keduanya berada di kawasan yang sama, bergerak dalam dinamika ekonomi Asia Tenggara. Namun, ternyata berbicara dalam bahasa hukum yang berbeda. Di sini, Indonesia dengan akar civil law yang kuat, sementara Singapura berlandaskan common law yang tegas dan pragmatis. Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gialda Tapiansari Batubara, SHMH, selaku dosen mata kuliah perbandingan hukum yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk berdiskusi dan memperluas wawasan pada pertemuan ini. Selanjutnya, jadi kontrak internasional merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berasal dari negara yang berbeda dan mengandung unsur asing, atau bahasa Inggrisnya foreign element, dalam pembentukan maupun pelaksanaannya, seperti perbedaan kewarganegaraan para pihak, lokasi objek transaksi yang berada di negara lain, atau pelaksanaan prestasi yang dilakukan lintas batas negara. Adanya unsur asing tersebut menyebabkan kontrak internasional tunduk pada ketentuan hukum perdata internasional, terutamanya terkait pilihan hukum atau bahasa Inggrisnya choice of law, yaitu pilihan forum penyelesaian sengketa, dan serta ketentuan standar kontrak internasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam perspektif akademik, kontrak internasional dipandang sebagai instrumen penting dalam transaksi bisnis global. Mengapa? Karena mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan hukum dalam hubungan komersial lintas negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini ada persamaan dari Indonesia dan Singapura. Aspek perbandingannya yang pertama adalah syarat sah kontrak dari Indonesia tersendiri ada di tabel 2, pasal 1320 KUH Perdata yang isinya adalah kesepakatan, kecakapan, pokok masalah tertentu, dan sebab halal. Di tabel 3 ada Singapura, yaitu adalah isinya tidak eksplisit dalam SIAC berdasarkan common law, yaitu adalah penawaran, penerimaan, pertimbangan, dan niat hukum. Penjelasan rinci dari persamaan Indonesia dan Singapura, keduanya setuju kontrak sah harus ada persetujuan bebas para pihak, unsur material terpenuhi. Indonesia lebih formal, Singapura mengedepankan praktik dan kepatuhan asas umum kontrak. Selanjutnya ada aspek perbandingan dari kebebasan berkontrak. Di tabel 2 ada Indonesia yang isinya pasal 1338 KUH Perdata, yaitu kontrak yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan Singapura juga sama, para pihak bebas memilih hukum yang mengatur kontrak dan mekanisme arbitrase. Penjelasan secara rincinya adalah prinsip kebebasan berkontrak dijunjung tinggi di kedua sistem, memperkuat kepastian dan fleksibilitas kontrak internasional. Aspek perbandingan selanjutnya yaitu adalah pengesahan perjanjian internasional dari Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Pasal 9 dan Pasal 31, yaitu adalah syarat pengesahan dan bahasa resmi. Sedangkan Singapura juga ada di tabel 3, yaitu tidak diatur di SIAC, pengakuan kontrak tergantung pada kesepakatan para pihak dan hukum material. Penjelasan secara rinci dari persamaan Indonesia dan Singapura yaitu adalah Indonesia menegakkan proses administratif dan formalitas pengesahan, sedangkan Singapura mengandalkan prinsip kehati-hatian para pihak dan hukum umum. Selanjutnya akan Berikutnya ada aspek perbandingan atau pemberitahuan arbitrase. Indonesianya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pasal terkait pemberitahuan bersifat tertulis dan formal untuk membuka proses arbitrase. Singapurnya, pasal 3 SIAC menguraikan elemen lengkap yang harus dimuat dalam pemberitahuan arbitrase. Penjelasan rinci dari persamaannya, keduanya menegaskan pentingnya pemberitahuan yang jelas dan lengkap untuk menjamin keadilan dan transparansi arbitrase. Selanjutnya, aspek perbandingan mekanisme arbitrase dan pengakuan putusan. Indonesianya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 termasuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang terbatas. Singapurnya SIAC rules lengkap dengan prosedur fast track, multi kontrak, konsolidasi, dan pengakuan putusan global. Penjelasan rinci dari persamaannya, keduanya menerima arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa utama. Singapura menawarkan mekanisme lebih lengkap dan cepat. Aspek perbandingan selanjutnya ada penunjukan arbiter. Indonesianya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter harus independen dan netral. Di Singapurnya diatur dalam SIAC pasal 9 sampai 17 mengatur secara rinci proses penunjukan, tantangan, dan pergantian arbiter. Penjelasan rinci dari persamaannya fokus pada netralitas dan independensi arbiter menjadi prinsip bersama untuk memastikan keadilan proses arbitrase. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih.
Selanjutnya ada aspek perbandingan yaitu prosedur acara cepat atau fast track. Di dalam Indonesia itu tidak ada aturan khusus yang mengatur prosedur acara cepat atau fast track. Sedangkan di Singapura itu diatur dalam pasal 5 SEIC yang menetapkan prosedur cepat untuk sengketa bawah SGD 6 juta dengan batas waktu 6 bulan. Lalu ada penjelasan rinci dari persamaannya, yaitu menunjukkan Singapura lebih progresif menyediakan penyelesaian cepat untuk bisnis secara efisien. Indonesia belum memiliki aturan sejenis. Next. Lalu yang selanjutnya, aspek perbandingan bahasa kontrak dan arbitrase. Di Indonesia, pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib disertai terjemahan resmi jika bahasa asing. Sedangkan di Singapura, bebas, sesuai pilihan pihak, tidak di menegakkan bahasa nasional untuk kedaulatan hukum. Aspek perbandingan selanjutnya ada konsolidasi dan penggabungan pihak. Di Indonesia itu tidak diatur secara rinci tentang konsolidasi dan penggabungan pihak. Sedangkan di Singapura diatur dalam pasal 6 sampai 7 SEIC. Atur penggabungan sengketa dan pihak tambahan secara sistematis. Penjelasan rinci dari persamaannya yaitu Singapura memastikan efisiensi dan menghindari pengulangan sengketa yang sama dengan regulasi konsolidasi lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara negara Indonesia dan Singapura dalam aspek perbandingan syarat sah kontrak. Di Indonesia diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata, yaitu lengkap 4 syarat sah kontrak secara formil dan material, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, sebab yang halal. Sementara Singapura tidak eksplisit dalam SEIC memakai standar common law, yaitu existence of offer, acceptance, consideration, intention to create legal relation. Penjelasan rinci perbedaannya yaitu Indonesia menuntut formalitas dan unsur material lengkap yang harus dipenuhi agar sah, sementara Singapura lebih mengutamakan realitas niat dan perilaku para pihak tanpa formalitas yang kaku. Slide selanjutnya. Aspek perbandingan kebebasan berkontrak. Di Indonesia diatur dalam pasal 138 Kitab Undang-Undang Perdata, yaitu kontrak yang sah mengikat para pihak layaknya undang-undang, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang mensyaratkan pengesahan untuk perjanjian negara. Sementara Singapura, CIC Rules mengizinkan para pihak menentukan hukum, bahasa, dan mekanisme arbitrase sesuai kesepakatan. Penjelasan rinci perbedaan kedua negara tersebut yaitu Indonesia memiliki kebebasan dalam batas formalitas dan prosedur, sementara Singapura memberikan fleksibilitas tinggi tanpa pembatasan pengesahan formal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari segi aspek perbandingan dengan pengesahan perjanjian dan bahasa. Di dalam negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Pasal 9, perjanjian internasional wajib disahkan Presiden jika mengikat. Sedangkan pasal 31 wajib menggunakan bahasa Indonesia dengan terjemahan yang resmi. Lalu di negara Singapura tidak mensyaratkan pengesahan pemerintah dan membebaskan bahasa selama disepakati para pihak. Bahasa Inggris umum dipakai dalam bisnis internasional. Dari penjelasan rinci dari segi perbedaan, Indonesia bersifat kedaulatan hukum, mengharuskan pengesahan dan bahasa nasional. Sementara Singapura pragmatis, tanpa aturan resmi pengesahan untuk kontrak komersial. Lalu selanjutnya dari aspek perbandingan isi dan prosedur pemberitahuan arbitrase. Di negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur pemberitahuan secara tertulis tanpa ketentuan spesifik isi dalam kontrak. Sedangkan di Singapura, pasal 3 SEIC sangat rinci tentang isi elemen formal pemberitahuan meliputi data pihak, dasar sengketa, dan pencalonan arbiter. Dari penjelasan rinci kedua negara, ada perbedaan. Singapura menempatkan prosedur pemberitahuan sebagai elemen kunci untuk mencegah sengketa proses. Sedangkan Indonesia masih abstrak dan umum dalam ketentuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada aspek perbandingan. Mekanisme arbitrase penyelesaian sengketa di dalam Indonesia, yaitu fokus arbitrase Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mengakui arbitrase dan putusan asing dengan pengawasan yang lebih ketat. Nah, sedangkan di Singapura, CIC Rules lengkap dengan opsi fast track, konsolidasi arbitrase, penanganan multi kontrak, dan pengakuan internasional luas.
penjelasan rinci perbedaannya, Singapura menawarkan mekanisme penyelesaian yang sangat komprehensif dan modern. Indonesia mengikuti model perundang-undangan umum yang konservatif. Next. Nah, selanjutnya ada aspek perbandingan penunjukan arbiter atau mediator. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mewajibkan arbiter netral dan independen, tetapi tidak mengatur peningkaran secara detail. Di Singapura, menurut pasal 9 sampai 7 SIASE, rinci mekanisme pengangkatan, tantangan, dan penggantian arbiter dengan prosedur ketat. Penjelasan rinci perbedaannya, Singapura menjamin integritas dan kredibilitas arbiter melalui regulasi teknis di Indonesia, menerapkan prinsip netralitas secara luas tanpa detail prosedural. Selanjutnya, yang dimana di Indonesia tidak terdapat mekanisme fast track dalam Undang-Undang Arbitrase Indonesia. Di Singapura, pasal 5 SIIC menetapkan arbitrase cepat untuk sengketa di bawah SGD 6 juta dengan penyelesaian maksimal 6 bulan. Lalu penjelasan secara rincinya, Singapura responsif terhadap kebutuhan bisnis akan arbitrase efisiensi dengan cepat. Indonesia belum mengadopsi regulasi seperti ini. Dan juga bahasa kontrak dan arbitrase. Di Indonesia, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ketat mewajibkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kontrak dengan opsi terjemahan resmi. Di Singapura, bebas sesuai pilihan para pihak, tidak diwajibkan bahasa nasional tertentu. Lebih dominan penggunaan bahasa Inggris. Penjelasan lebih rincinya yaitu ada perbedaan signifikan yang mencerminkan perbedaan pendekatan antara pelestarian kedaulatan bahasa Indonesia dan fleksibilitas bisnis global Singapura. Lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari aspek perbandingan, konsolidasi, sengketa, dan penggabungan pihak. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari Indonesia terlebih dahulu. Di Indonesia sendiri tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Arbitrase atau KUH Perdata. Selanjutnya di Singapura diatur dalam pasal 6 sampai dengan 7 SIAC mengatur penggabungan arbitrase dan penambahan pihak secara tertib dan prosedural. Selanjutnya penjelasan prinsip perbedaan dari aspek perbandingan yang sebelumnya saya jelaskan itu, Singapura mengantisipasi kompleksitas sengketa modern dengan mekanisme konsolidasi lengkap. Indonesia belum mengatur aspek ini secara formal. Next. Selanjutnya ada perbedaan dari aspek perbandingan, pengakuan, dan pelaksanaan putusan arbitrase. Di Indonesia, pengakuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30/1999, tetapi masih memerlukan pengawasan pengadilan yang ketat. Terus di Singapura, pengakuan langsung di banyak yurisdiksi dan dilindungi oleh perjanjian internasional seperti New York Convention. Selanjutnya penjelasan rinci dari perbedaan aspek perbandingan tersebut, yaitu Singapura memiliki jaringan pengakuan putusan arbitrase internasional yang lebih kuat dan efisien secara global dibandingkan dengan Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada aspek perbandingan mengenai prinsip hukum dasar yang digunakan. Di Indonesia, civil law berpedoman pada norma KUH Perdata dan undang-undang nasional. Selanjutnya di Singapura, common law yang lebih fleksibel, interpretatif, dan pragmatis. Terus penjelasan rinci perbedaan dari aspek tersebut yaitu pendekatan civil law Indonesia lebih kaku dan formal, sedangkan common law Singapura lebih adaptif terhadap kebutuhan bisnis internasional. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 3 yang telah memperjelaskan tentang perbedaan dan persamaan antara Singapura dan Indonesia. Sebagai penutup, perbandingan antara hukum kontrak Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa setiap sistem memiliki karakter, pendekatan, dan ketentuan masing-masing. Di sini Indonesia dengan fondasi civil law yang menekankan kepastian tertulis, dan Singapura dengan common law yang lebih fleksibel serta berorientasi pada praktik. Memahami kedua perspektif ini tidak hanya memperkaya pengetahuan kita, tetapi juga membuka peluang untuk melihat bagaimana hukum dapat berkembang menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Semoga diskusi hari ini menambah
menambah wawasan dan menjadi bekal bagi kita dalam mendalami praktik hukum kontrak di masa mendatang. Terima kasih, sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.